Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran mata pelajaran fikih kelas 8. Di sini saya Siti Salama akan menjelaskan tentang salah satu materi yang ada di mata pelajaran fikih kelas 8, yaitu tentang sedekah. Pokok pembelajarannya adalah 1. Pengertian sedekah, 2. Hukum sedekah, 3. Dalil sedekah, 4. Rukun dan syarat sedekah, serta yang terakhir yaitu manfaat sedekah. Nah, yang pertama yaitu pengertian sedekah. Tahukah kamu apa itu sedekah? Kamu juga tentu sering memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, bukan? Ya, sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu sodakotun, yang berarti memberikan. Sedangkan menurut istilah, sedekah atau sodakoh adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho dan pahala dari Allah semata. Pemberian sedekah hendaknya dilandasi rasa ikhlas karena Allah semata. Jangan sampai karena rasa ria atau pamrih. Janganlah menyebut-nyebut pemberian tersebut lebih-lebih dengan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan penerimanya, karena hal tersebut dapat menghapus pahala sedekah tersebut. Nah, bersedekah itu tidak harus menunggu sampai memiliki banyaknya harta kekayaan. Cukup memberikan sesuai kemampuan, asal dilandasi dengan kerelaan dan keikhlasan hati untuk membantu sesama. Tidak ada batasan seberapa banyak yang harus dikeluarkan untuk sedekah. Yang penting diberikan dengan ketulusan dan semata-mata berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda. Yang kedua yaitu tentang hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkadah. Artinya itu sunnah yang sangat dianjurkan. Namun pada kondisi tertentu sedekah bisa menjadi wajib. Contohnya, seorang miskin dalam kondisi kelaparan datang kepada kita untuk meminta makan. Keadaan orang tersebut memprihatinkan. Jika tidak diberi makan, dia akan sakit parah atau bahkan nyawanya bisa terancam. Sementara pada waktu itu kita memiliki makanan yang dibutuhkan orang tersebut. Pada kondisi demikian, memberikan sedekah berupa makanan kepada orang tersebut hukumnya wajib. Jika tidak, kita lakukan, berdosalah kita. Nah, sedekah itu juga bisa berubah menjadi haram apabila kita mengetahui barang yang disedekahkan akan digunakan untuk kejahatan dan maksiat. Selanjutnya yaitu tentang dalil sodakoh. Salah satu dalilnya terdapat dalam surah Yusuf ayat 88 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Selanjutnya yaitu tentang rukun sedekah dan syaratnya. Yang pertama yaitu orang yang memberi. Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarrufkan atau membelanjakan harta. Yang kedua, orang yang diberi. Syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Yang ketiga yaitu akad ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pemberian dari orang yang memberi. Sedangkan qabul pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Yang terakhir adalah harus ada barang yang diberikan. Selanjutnya yaitu tentang manfaat sedekah. Yang pertama, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Yang kedua, sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Ketiga, menambah keberkahan harta benda. Jadi harta benda yang kita miliki akan menjadi lebih berkah ketika kita bersedekah. Selanjutnya yaitu membantu meringankan beban orang lain dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang terakhir sebagai naungan di hari kiamat. Jadi sebagai bekal kita di hari kiamat, kita itu dianjurkan untuk bersedekah. Nah, sebenarnya masih banyak lagi manfaat
dalam bersedekah ini, tapi di sini hanya disebutkan 5. Mungkin bisa dicari sendiri di buku-buku, pasti ada. Mungkin itu saja penjelasan tentang sedekah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.